Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai latihan soal untuk ujian sekolah kelas 12 SMK. Nah, tentunya sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian sekolah pada awal bulan April. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar agar mendapatkan nilai yang lebih baik. Sekarang kita akan mulai dengan soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama kita akan bahas mengenai eksponen. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari A pangkat 3, B pangkat negatif 2, C, lalu diper dengan A pangkat negatif 2, B, C pangkat 3, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kalian harus paham mengenai sifat-sifat dari eksponen. Yang akan kita gunakan apa? Yang akan kita gunakan adalah sifat eksponen berikut. Jadi, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, jadi di sini basisnya itu syaratnya wajib sama. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Berikutnya, kalau misalkan ada yang dibagi seperti ini, nanti pangkatnya tinggal dikurangi. Nah, setelah itu sifat yang akan kita pakai adalah untuk pangkat negatif. Jadi kalau ada A pangkat negatif M, jadinya adalah 1/A pangkat M. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kita punya 1/A pangkat negatif N, kalau kita tarik ke atas jadinya adalah A pangkat N dan pangkatnya adalah positif. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal tadi. Kita punya A pangkat 3, B pangkat min 2, dan ada C, lalu diper dengan A pangkat negatif 2, B, dan C pangkat 3. Nah, sekarang kita harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, setelah itu baru kita pangkatkan dengan 2. Untuk soal ini, kita akan gunakan sifat yang kedua, yaitu tentang pembagian. Jadi, akan kita selesaikan untuk masing-masing dari variabelnya. Kita mulai dengan A. Di sini ada pangkat 3 dan pangkat negatif 2. Jadinya adalah 3 dikurangi negatif 2. Lalu dikali dengan B, yang atas ada negatif 2, dikurangi, karena yang bawah itu tidak ada pangkatnya, pangkatnya adalah 1. Jadi ingat-ingat dalam eksponen kalau suatu variabel tidak ada pangkatnya, kita anggap pangkatnya sebagai 1. Setelah itu, C-nya. C-nya adalah pangkat 1 dikurangi 3. Nah, setelah itu kita selesaikan seperti biasa. A, 3, min ketemu min jadinya plus 3 tambah 2 adalah 5. Lalu B-nya pangkat negatif 3 dan C-nya adalah pangkat negatif 2. Nah, setelah itu hasil ini baru kita pangkatkan 2. Karena tadi di soal mintanya itu adalah pangkat 2. Jadi nanti kita dapatkan A pangkat 5, B pangkat negatif 3, C pangkat negatif 2, kita pangkatkan dengan 2. Sama dengan A pangkat 5 kali 2, lalu B pangkat negatif 3 kali 2, dan C pangkat negatif 2 kali 2. Oh ya, saya kurang memasukkan satu rumus lagi. Jadi kalau ada pangkat dan dipangkatkan itu nanti dikali. Yang dikali pangkatnya ya. Jadinya adalah A pangkat 10, B pangkat negatif 6, dan C pangkat negatif 4. Sekarang kita ubah jadi pangkat positif. Jadinya A pangkat 10, karena di sini ada bilangan pangkat negatif, kita turunkan ke bawah. B pangkat 6, dan C pangkat 4. Nah, selesai untuk soal yang pertama. Berikutnya, untuk soal yang kedua, masih kita bahas tentang eksponen. Kalau tadi eksponen untuk sifat yang dasar, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen. Jadi di sini kita punya 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 125. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami penyelesaian dari persamaan eksponen. Jadi jika ada A pangkat fx, jadi di sini pangkatnya itu adalah dalam fungsi x,
itu sama dengan A pangkat M, maka kita akan dapatkan penyelesaiannya apa? Yaitu fx sama dengan M. Pangkatnya yang kita ambil sebagai penyelesaian. Nah, tapi kalian harus perhatikan di sini itu yang wajib sama adalah basisnya. Di sini harus sama-sama A. Kalau misalkan pakainya angka, maka angkanya juga harus sama. Sekarang kita akan masuk ke soal kita. 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 125. Nah, di sini yang depan kita punya basis 5, yang ini adalah angka 125. Tentunya basisnya itu sudah berbeda, sehingga soal seperti ini itu wajib kita ubah menjadi basis yang sama. Basisnya berapakah? Basisnya itu selalu ikut dengan nilai yang paling kecil, 5. Makanya nanti 125 kita ubah menjadi bilangan pangkat atau bilangan eksponen dengan basisnya adalah 5. Nah, kita tulis 5 pangkat 2x min 1. 125 itu berapa? 125 itu adalah 5 pangkat 3. Nah, setelah itu, karena di sini kita mempunyai nilai basis yang sama, yang depan 5, yang belakang juga 5, maka kita bisa menggunakan sifat yang di atas tadi. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya 2x min 1 sama dengan 3. Nah, di sini udah bentuk persamaan fungsi biasa ya, bukan lagi pangkat. Sehingga 2x sama dengan 3. Di sini satunya pindah ruas menjadi ditambah 1. 2x sama dengan 4. X-nya adalah 4/2 sama dengan 2. Nah, selesai untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya kita akan ke soal yang ketiga. Untuk soal ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan dari nilai mutlak. Nah, di sini kita punya pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 2 mutlaknya kurang dari sama dengan 8. Nah, nanti untuk pertidaksamaan nilai mutlak ada 2, lebih dari dan kurang dari. Dan hati-hati untuk nanti penyelesaiannya itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu rumus apa yang digunakan. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu fungsi mutlak itu kurang dari sama dengan A, maka nanti penyelesaiannya adalah negatif A, atau di sini fx-nya di dalam ya, lebih dari negatif A dan kurang dari A. Itu yang pertama. Yang kedua, jika fx-nya itu lebih dari sama dengan A, dia akan punya dua penyelesaian. Yang pertama, fx-nya itu kurang dari sama dengan negatif A, atau nanti fx-nya itu lebih dari sama dengan A. Jadi penyelesaiannya berbeda. Hati-hati jika nanti kalian salah menggunakannya. Sekarang kita akan lihat soalnya. Kita punya 3x plus 2 mutlaknya kurang dari sama dengan 8. Karena tajian di sini adalah kurang dari, otomatis kita akan pakai rumus yang pertama. Sehingga di sini kita peroleh fx-nya itu kan yang ada di dalam mutlak, yaitu 3x plus 2. Lalu di sini A-nya siapa? A-nya adalah angkanya, yaitu 8. Sehingga dari penyelesaian 3x plus 2 kurang dari 8, kita akan dapatkan negatif A di sini sebagai negatif 8. Kurang dari sama dengan, kalau ada sama dengannya ikut ditulis, kalau nggak ada berarti nggak usah. 3x plus 2, jadi nanti mutlaknya itu hilang. Kurang dari sama dengan 8. Setelah itu, kita maunya yang di tengah sini itu, jadinya itu hanya x aja. Sehingga yang plus 2 ini harus kita pindah. Pindahnya itu harus ke sini dan juga ke sini, yaitu kedua ruas, ke kanan dan ke kiri. Karena di sini itu sebagai penjumlahan, tadi kan plus 2. Kalau pindah sifatnya sama seperti operasi, yaitu nanti jadinya dikurangi. Jadinya negatif 8-nya tetap dikurangi 2. Kurang dari 3x, nanti habis ya, kurang dari 8 min 2. Sudah. Sekarang negatif 8 dikurangi 2 adalah negatif 10. Kurang dari sama dengan 3x, kurang dari sama dengan 6. Nah, masalah berikutnya di sini kita masih punya 3x. Ya kan? Padahal kita maunya penyelesaian itu selalu dalam x saja.
Jadinya kita bagi 3 semua ruas. Negatif 10 bagi 3 kurang dari sama dengan 3x bagi 3 kurang dari sama dengan 6 bagi 3. Agar nanti yang di tengah ini sisanya adalah x. Untuk negatif 10 per 3 tidak bisa disederhanakan lagi, tetap tulis seperti ini tidak apa-apa. Lalu kurang dari x dan kurang dari sama dengan 6 per 3 adalah 2. Nah, selesai untuk latihan soal yang ketiga.